Salam olahraga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Ivar Jenner dan Justin Hubner di Timnas Indonesia. Gimana kabar Anda? Baik-baik aja kan? Saat ini Timnas Indonesia menempati posisi kedua ya di grup B dengan perolehan 4 poin, unggul 2 poin dari Filipina yang berada di posisi ketiga. Di sisi lain, Timnas Vietnam memimpin klasemen dengan 6 poin. Namun sebelum menghadapi di Manan Solo ya, nanti Filipina akan terlebih dahulu bertanding melawan Vietnam ya di Stadion Rizal Memorial pada malam tanggal 17 Desember 2024. Hasil dari pertandingan ini ya tidak akan mengubah fakta bahwa duel Timnas Indonesia melawan Filipina nanti akan menjadi seperti final yang menentukan siapa yang berhak mendapatkan tiket ke babak 4 besar Piala AFF 2024 ini. Performa Indonesia yang meningkat dari pertandingan pertama hingga pertandingan ketiga, saya masih yakin bahwa Timnas Indonesia akan meraih kemenangan melawan Filipina. Apa saja faktor? Yang pertama yaitu sebagai tuan rumah bisa menjadi keuntungan bagi Timnas Indonesia. Di sisi lain, Filipina yang dilatih oleh Albert Capelas juga belum menunjukkan performa terbaik mereka meskipun diperkuat sejumlah pemain naturalisasi. Harapannya bukan hanya meningkatkan performa, tapi juga diikuti dengan hasil yang baik ya di lini belakang dapat jadi faktor penentu untuk Indonesia. Diharapkan agar lini pertahanan dari Timnas Garuda Indonesia dapat tampil lebih kokoh pada pertandingan terakhir ya, saat melawan Vietnam sudah teruji ya. Umumnya posisi ini diisi oleh Doni Tri Pamungkas, Muhammad Ferrari dan Kadek Arel ya. Sektor pertahanan Timnas Indonesia perlu berusaha lebih keras dan tetap fokus selama pertandingan ini. Mereka akan menghadapi tekanan yang sangat besar dari The Ascals, yaitu julukan untuk Timnas Filipina. Untuk pemain yang mungkin bisa menjadi pembeda antara 3 pemain belakang yang akan menjadi kunci supaya tidak ada lagi kebobolan. Ferrari, Kadek Arel bahkan sudah mencetak gol di fase grup. Sintayong, pelatih utama Timnas Indonesia, sangat berharap agar Ivar Jenner. Jadi pelatih Sintayong berharap agar Ivar Jenner dapat bergabung dengan tim dalam kompetisi grup B di Piala AFF 2024 ini. Kehadiran pemain yang memiliki darah Indonesia Belanda tersebut dianggap penting untuk memperkuat sektor tengah ya, ketika menghadapi Laos dan terakhir dengan skor 3-3, lini tengah Timnas Indonesia terlihat rapuh ya. Apalagi setelah Marcelino Ferdinand harus keluar lapangan karena menerima kartu merah ya. Tanpa kehadiran Marcelino, Indonesia mengalami kekalahan tipis 1-0 saat bertanding melawan Vietnam di kandangnya Vietnam. Namun keinginan Sintayong sepertinya tidak akan mudah untuk mewujudkan dalam waktu dekat. Badan Tim Nasional atau BTN telah melakukan komunikasi dengan klub tempat Ivar Jenner bermain, yaitu Utrecht 2. Akan tetapi Ivar Jenner baru bisa bergabung setelah tanggal 21 Desember ketika Indonesia dijadwalkan melawan Filipina di Solo. Selain itu, Ivar Jenner ada juga pemain lain yang juga memiliki peluang untuk bergabung dengan Timnas Indonesia dalam turnamen Piala AFF 2024 ini. Pemain tersebut adalah Justin Hubner ya, seorang back yang saat ini bermain untuk Wolverhampton ya, usia 21. Ya, banyak orang berpendapat bahwa tidak seharusnya memaksakan dari kehadiran Ivar Jenner dan Justin Hubner di tengah berlangsungnya Piala AFF ya. Terdapat beberapa alasan yang mendasar
pendapat tersebut ya. Tim yang ada saat ini sudah merupakan yang terbaik dan dapat dimaksimalkan daripada mereka memanggil Ivar Jenner dan Justin Hubner. Pemain-pemain baru seperti Ahmad Maulana, Victor Detan ternyata bagus diberikan kesempatan, mereka tidak gugup dan bisa main lepas meskipun usia mereka pengalaman juga masih jauh. Perlahan tim ini menunjukkan hasil regenerasi yang baik. Lebih baik para fan ya sudahlah, lupakan keinginan mendatangkan Ivar dan Justin Hubner, move on aja lah dan bicara dengan skuad yang ada sekarang aja lah. Apapun itu, tim ini sangat bagus untuk jangka ke depan, jangka panjangnya ya. Nggak perlu bersedih ya jika gagal di turnamen ini. Memaksakan Ivar Jenner dan Justin Hubner untuk bergabung belum tentu. Memaksakan Ivar dan Hubner untuk bergabung belum tentu akan membuat tim ini mencapai performa terbaik ya. Di sisi lain, Timnas Indonesia dapat memperoleh manfaat dengan memanggil pemain muda dari kompetisi lokal yang sudah mendapatkan izin dari klub mereka. Ada baiknya juga ya pemain-pemain muda yang dilepas klub bisa dioptimalkan ketika bersama di Timnas Piala AFF yang sekarang ini sedang berlangsung ya. Mungkin ada kejutan di fase gugur untuk bergabungnya Ivar Jenner dan Justin Hubner, tapi mereka ada di Eropa sana dan turnamen ini bukan FIFA Matchday ya. Namun waktunya juga mepet. Kalaupun datang, mereka kelelahan juga. Belum tentu langsung bisa masuk dalam irama atau situasi permainan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada potensi kejutan, tantangan logistik dan fisik tetap menjadi pertimbangan penting dalam keputusan tersebut ya. Pelatih Sintayong kemungkinan akan menggunakan formasi 3-4-3 yang cenderung menyerang ya, alih-alih 3-5-2. Cahya Supriyadi berpeluang bertanggung jawab di bawah Mister Gawang Timnas Indonesia nantinya. Sejauh ini Cahya baru kebobolan sekali dari 2 penampilannya bersama Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Kiper FC Bekasi City di Liga 2 ini juga mencatatkan 1 clean sheet ya. Trio lini belakang Timnas Indonesia diyakini masih akan menjadi milik Muhammad Ferrari, Kadek Arel, dan Doni Tri Pamungkas yang selalu dimainkan Sintayong sepanjang turnamen. Komposisi di lini tengah yang paling ideal untuk Timnas Indonesia dapat diisi oleh Asnawi Mangku Alam, Pratama Arhan sebagai wingback, dan Zanardin Faris serta Arhan Fikri yang menjadi 2 gelandang di tengah. Rivaldo Pakpahan sebenarnya dapat menjadi pilihan oleh Sintayong yang sebagai gelandang bertahan, namun pemain asal Borneo FC Samarinda itu mengalami cedera ketika debut lawan kontra Vietnam kemarin. Zanardin Faris dan Arhan Fikri yang notabene keduanya bukan tipikal tukang jagal bakal bergantian untuk membantu bertahan dan menyerang. Keduanya diharapkan dapat tampil disiplin mengunci pemain lawan ya, menjadi grendel pertahanan Indonesia. Sudah saatnya Sintayong memainkan Victor Detan ya sebagai starter di lini depan. Timnas Indonesia alih-alih terus menjadi pengganti yang masuk setelah jeda turun minum bagi Victor Detan. 3 kali bermain dari bangku cadangan, 3 kali pula Victor Detan dapat menunjukkan agresivitasnya ya di lapangan ya. Pemain asal PSM Makassar itu mempunyai kecepatan dan dribble yang menonjol saat tampil kemarin ya. Rafael Strike bisa ditempatkan sebagai penyerang tengah untuk mengakomodasi naluri menyerang Marcelino Ferdinand yang bisa dipasang menjadi winger kiri bersama Victor Detan.
Trisula ini bisa dibilang sebagai terbaik di lini depan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 ya. Timnas Indonesia 3-4-3, ada Cahya Supriyadi, Muhammad Ferrari, Kadek Arel, Doni Tri, Asnawi Mangko Alam,